Oke, selamat malam sahabat keluarga. Kembali bertemu bersama dengan saya Andi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita live dan kemudian kita membahas banyak hal soal relationship, soal parenting. Kemudian ada beberapa topik-topik yang biasanya memang secara berkala ya kita adain di setiap hari Kamis jam 7 sampai dengan jam setengah 8 nanti. Nah, malam hari ini kita bakal ngomongin soal parenting nih. Kita bakal ngomongin tentang menjadi orang tua. Ya, pada dasarnya memang nggak ada seorang pun yang punya mimpi bahwa parenting yang dijalani itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi acap kali kita berhadapan dengan tantangan, banyak tantangan di dalam parenting yang dijalani. Dan mungkin kalimat ini juga menjadi sebuah kalimat yang mungkin terucapkan ketika kita merasa jenuh menjalani parenting atau jenuh nih jadi orang tua. Kenapa ya? Jenuh jadi orang tua mungkin karena ketika kita menghadapi anak yang sulit diatur, anak yang hatinya sulit untuk luluh, sehingga kita mungkin memikirkan berbagai cara nih gimana caranya supaya parenting kita menjadi parenting yang berhasil dan kita juga bisa mendidik anak-anak kita dengan berhasil. Ya, momen mengasuh anak itu katanya dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pasti semua orang tua nih, sahabat keluarga yang adalah orang tua, pasti adalah orang-orang yang selalu senang melihat tumbuh kembang anak. Tapi nggak bisa dipungkirin kalau rasa jenuh saat mengurus dan mendidik anak itu kerap kali muncul. Apalagi kalau anak kita itu sulit diatur. Bener nggak sih? Apalagi kalau di masa-masa pandemi kayak gini ya. Nanti sahabat keluarga, kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin kalian mau kasih komen sambil dengerin diskusi atau talk show saya bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti, sahabat keluarga boleh tulis di kolom komen ya. Nah, sekarang saya akan invite dulu nih Bu Krisna buat ngobrol bersama dengan kita malam hari ini dan bakal ngebahas satu topik yang menarik di dalam kesempatan saat ini. Halo Bu Krisna, malam Bu. Malam Pak Endi, malam semuanya. Oke, wow, suaraku kedengar dengan cukup jelas ya? Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, ini ada satu komen nih dari Ruth Fortina 18. Keren banget. Apanya nih yang keren? Topik kali ini pasti keren banget karena kita ngobrol bersama dengan Bu Krisna nih. Bu Kris, kita lagi ngomongin soal jenuh nih Bu. Jenuh jadi orang tua. Kalau menurut Bu Krisna sendiri nih ya, mungkin nggak sih jadi orang tua itu bisa jenuh? Atau jalanin parenting tuh bisa nggak sih kita ngalamin titik jenuh? Sangat-sangat mungkin gitu ya. Artinya hal itu pastinya ya hampir semua orang tua merasakan titik jenuh gitu ya dalam mendampingi anak gitu ya. Yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kita mensiasati, meresponi kejenuhan itu dengan hal-hal yang tetap baik gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Endi apakah kejenuhan itu memang seringkali terjadi atau wajar terjadi, pastinya wajar. Jangankan orang tua, yang kadang-kala single, belum orang tua aja juga kadang-kala jenuh ya dengan teman-temannya gitu ya, dengan pacarnya, apalagi ini dengan anak yang memang setiap hari kita dampingi, setiap hari kita coba untuk memberikan perhatian. Apalagi juga nanti kalau kita membahas bagaimana kelelahan orang tua yang tidak sekedar berkutat di dalam mendampingi anak gitu ya. Jadi kejenuhan itu pasti sangat besar kemungkinannya dirasakan. Oke. Wah ini menarik nih. Padahal satu sisi kan siapa sih orang tua yang tidak menantikan kehadiran anak gitu ya Bu. Apalagi misalnya ketika sudah sekian lama nggak punya anak, terus tiba-tiba Tuhan menganugerahkan anak, itu pasti menjadi masa-masa yang menyenangkan. Ini kan kayak seolah-olah sesuatu yang bertolak belakang. Nah, kalau menurut Bu Krisna sendiri, apa sih yang menjadi penyebab seorang orang tua itu bisa mengalami kejenuhan? Atau mungkin istilah lainnya adalah parental burnout, kelelahan secara mental nih menjalani parenting. Apa Bu penyebabnya Bu? Sebetulnya kalau kita berbicara masalah mental, itu kan meliputi 3 hal ya Pak Endi ya, dan juga semua yang ikut acara ini ya, yang join ya. Mental itu berbicara masalah pikiran,
berbicara tentang perasaan dan berbicara tentang keinginan-keinginan kita. Jadi kehendak, perasaan, dan pikiran itu bagian dari mental. Jadi kalau kemudian di dalam mendidik anak, ya, kemudian orang tua merasa jenuh, mungkin pikirannya di kantor, misalnya dia pekerja kantor gitu ya, karyawan kantor, tadi sedang dapat teguran dari atasan, itu kan kebawa juga sampai ke rumah. Ya toh, jadi ke anak kemudian bisa juga pelampiasannya uring-uringan, merasa capek, lelah, jenuh. Jenuh itu kan sebetulnya sinonimnya itu kan bosan gitu ya. Ya, dan namanya manusia kan memang perasaan naik turun. Kadang senang, sayang banget gitu ya. Nggak usah, kalau bahasa Jawa itu rausah maido. Nggak usah kita berdalih lah. Pasti itu ada gitu ya. Kita kan juga manusia yang tidak sempurna, yang masih merasakan kelelahan, yang emosi-emosi perasaan kita ketika tidak terpenuhi, ya, ketika tadi sebetulnya pingin kita itu meetingnya selesai tepat waktu misalnya di kantor gitu ya, tetapi molor, ya, nunggunya molor, atau di rumah misalnya kita berharap yang membantu kita mbak pengasuhnya itu bisa cepat datang tepat waktu, ternyata hari itu nggak datang dengan tidak memberi kabar. Nah ini kan perasaan kecewa ada, akhirnya bikin jenuh suasana, lelah, karena kejenuhan itu biasanya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi gitu loh, yang kemudian menguras emosi kita. Kalau secara mental tadi ya, emosi kita, pikiran kita, dan perasaan kehendak kita. Kita pinginnya tidur-tiduran santai karena sudah lelah dengan rutinitas pekerjaan, baik mengurus rumah tangga maupun anak gitu ya. Kok tetap anak nangis, merengek-rengek, minta ini, minta itu, apalagi kalau misalnya anak masih kecil yang kita nggak ngerti, pengen apa sih kok nangis terus, maunya apa, diajak keluar ruangan, rumah, di halaman masih nangis, diajak kemudian misalnya main-main game, ataupun Lego, atau apapun, untuk peta umpet, ternyata juga masih mewek aja, ya itu yang kadang, aduh, capek, jenuh, bosen gitu ya. Ini banyak faktor Pak Endi, apalagi kalau bicara masalah mental tadi ya, yang meliputi pikiran, perasaan, dan kehendak dalam diri kita. Oke, jadi memang tidak serta-merta penyebabnya terkait dengan relasi kita dengan anak itu sendiri ya, karena memang hidup itu kan cukup kompleks, ada banyak hal di sekitar kita yang akhirnya bisa jadi memicu dan kemudian ditambah lagi di dalam interaksi atau parenting yang kita jalani, misalnya anak kita cenderung rewel atau mungkin susah diatur dan lain sebagainya gitu ya Bu Kris ya. Nah kalau menurut Bu Krisna sendiri nih, mungkin ini jadi pertanyaannya sahabat keluarga juga nih, tanda-tandanya seperti apa sih bila mana seorang orang tua, baik itu ayah atau mungkin ibu, sedang mengalami jenuh nih di dalam menjalani parenting? Tanda-tandanya tuh apa Bu biasanya? Ya, paling mudah ya tanda-tandanya mudah marah lah, sensitif ya, baper. Kalau bahasa gaul sekarang anak muda atau ibu-ibu muda, aduh baper gitu ya, dikit-dikit, pinginnya kan kita juga dimengerti gitu ya. Jadi tandanya memang kita mudah marah, mudah sensitif, uring-uringan gitu ya, bersungut-sungut, mungkin bahkan bisa juga memaki-maki gitu ya, males ngapa-ngapain ya, masak males, apa-apa jadi males, bersih-bersih, mau mandi juga nanti-nanti dulu, jenuh capek ya, itu bisa terjadi. Mau melayani anak secara maksimal juga nggak bisa. Nah ini makanya yang harus dipahami sebetulnya, tapi saya setuju dengan statement Pak Endi, sebetulnya kejenuhan itu bukan masalah relasi saja, pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kita, gitu ya. Tadi yang saya bilang, ketika kita sendiri sebagai orang tua juga ada pekerjaan, ada kesibukan, atau bisnis, atau usaha, atau kita sedang membuka sebuah peluang gitu ya dalam pekerjaan, apalagi di masa pandemi gini kan. Tapi ternyata anak kita juga menuntut kita untuk memberikan perhatian. Yang terpenting sebagai orang tua sebenarnya jangan sampai kita terpancing untuk kemudian mempermasalahkan anak. Karena sebetulnya kalau kejenuhan itu kan banyak dari diri kita. Anak itu nggak ngerti apa-apa loh ya. Anak itu kadang-kala juga, kecuali udah yang remaja yang gede ya, kadang-kala juga bikin gara-gara, pusing, udah berontak, main HP terus, kita jenuh ngelihatnya, berkali-kali disuruh makan, nggak makan-makan. Kadang-kala saya juga begitu, sampai pada titik
udahlah mau makan atau enggak terserah, yang penting di meja makan sudah ada makanan. Karena berkali-kali disuruh, ya nanti ntar tanggung. Ya saya jenuh sendiri nyuruhnya gitu ya. Tetapi relasi itu tetap harus dijaga. Artinya anak sebagai sosok, sebagai pribadi itu jauh lebih penting dari kejenuhan dan dari masalah apapun. Itu yang harus kita pahami. Ya, Oke, wah itu ini Pak menarik ya. banget nih. Tadi Bu Krisna sempat singgung juga bahwa Bu Krisna pun punya pengalaman ya. Maksudnya sepanjang menjadi orang tua, walaupun Bu Krisna adalah seorang konselor, seorang yang cukup concern juga dengan dunia parenting, ternyata pun pernah mengalami yang namanya kejenuhan ini nih. Mungkin Bu Krisna boleh share nih Bu, sama sahabat keluarga, biar mereka juga tahu bahwa Bu Krisna pun adalah manusia biasa. Bu Krisna bukan malaikat tak bersayap, tapi manusia biasa. Boleh Bu Krisna sharing apa sih yang Bu Krisna alami ketika masa jenuh itu, Bu? Sebetulnya kalau dari kecil ya, kejenuhan itu lebih kepada ketika mendampingi belajar kalau saya. Karena anak saya itu sebetulnya sudah bisa. Saya yakin dia bisa. Ya misalnya dia ulangan PPKN gitu ya. Ada bahannya itu 10 halaman gitu ya. Kemudian saya sudah lihat lembar-lembaran jawaban dia itu 100 gitu nilainya. Ini yang anak yang kecil ya. Nanti lembarannya saya pindah dari lembaran 1 langsung ke lembar yang ketiga. Dia bisa tahu, yang tadi belum, ada yang, aduh ini bocah ya, kok apal banget ya. Terus misalnya ini lembar jawaban kali nanti keluar mah, dari kelas 5 SD. Mama tanyain deh, padahal dia dapat bagus semua itu. Nanti saya lompat dari angka 1 misalnya ke angka 3 atau ke angka 6. Ada yang belum itu ya, misalnya pertanyaan, Presiden dalam melakukan tugasnya gitu ya dibantu oleh para atau seorang gitu kan, dia udah ngerti tuh menteri gitu kan. Anak ini udah bisa. Saya lompat ke nomor misalnya 11 gitu ya, dia tahu di atasnya ada lagi loh mah. Aduh itu kadang-kala saya jenuh karena berkali-kali dia nggak puas, dia pembelajar tipenya, sementara saya sudah yakin anak ini bisa. Atau misalnya ketika ini ibu-ibu misalnya ada anak yang masih kecil ya suruh dongengin, bacain ini ya, dulu ada majalah kan banyak tuh, ada majalah, ada yang namanya Bobo, Ananda gitu ya, Bocil, itu kan kami dulu sering sekali ada lenggaran supaya anak-anak teredukasi dengan cerita-cerita yang baik gitu ya. Nah itu dia suruh ceritain, nanti misalnya sudah selesai, lagi. Nah itu kan bisa juga jenuh, kita misalnya udah capek pulang kerja, dia minta lagi. Sebetulnya kalau itu masih lebih enak karena kita sambil tiduran. Yang membuat kita jenuh itu ketika kita suruh nemani dia bermain-main yang sebetulnya kita juga banyak tugas gitu ya, main ular tangga atau peta umpet atau kuda-kudaan. Tapi kalau udah sekarang kan besar anak saya, ya itu kadang-kala kejenuhannya ya tadi nyuruh dia makan, nyuruh dia mandi, ya kan online semua di rumah. Mandi udah jam 9. Ya, ntar olahraga dulu mumpung ada matahari. Enggak besok gitu ya. Besoknya disuruh lagi ya, udah nanti aja, ini masih tanggung. Banyak alasan. Nah itu yang membuat kita jenuh sebagai orang tua. Kadang bahasa Jermannya, wes karepmu lah, tak karepmu gitu ya. Oke, wah ini menarik nih. Ada banyak hal yang akhirnya bisa membuat orang tua sampai kepada titik itu. Mungkin merasa jenuh ya, walaupun mungkin nggak bisa lah kita bilang bahwa karena kejenuhan itu kemudian kita jadi nggak suka sama anak kita, tapi ini lebih ke perasaan. Mungkin kita kayak merasa aduh capek nih, butuh istirahat nih. Nah coba sahabat keluarga mungkin boleh share nih di kolom komen kalau berdasarkan pengalamannya sahabat keluarga menjalankan parenting, ngedidik, membimbing, membesarkan anak-anaknya sahabat keluarga, biasanya apa sih yang bikin jenuh nih, yang bikin sahabat keluarga merasa jenuh, khususnya mama-mama nih ya, yang mungkin adalah ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu cukup banyak bersama dengan anak-anak, apalagi di masa-masa pandemi ketika anak-anak sekolah online di rumah. Nah, kira-kira apa tuh yang membuat ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga biasanya cukup jenuh menjalankan parenting? Boleh ditulis nih di kolom komen supaya makin kaya nih kita bisa tahu, oh ternyata cukup banyak orang tua yang mengalami situasi yang sama. Nah tapi kalau kita merasa jenuh nih Bu sebagai orang tua ya, acap kali kan dibarengi juga
wajar nggak kalau menurut Bu Krisna ketika kita merasa jenuh kemudian kita jadi merasa bersalah sendiri, seolah-olah kayak merasa bahwa loh dulu kan aku yang pengen punya anak, sekarang aku punya anak kok aku jadi merasa berjenuh, jadi kayak merasa bersalah atau mungkin bisa juga jadi merasa gagal ketika menjadi orang tua. Gimana menurut Bu Krisna? Kalau saya sih kejenuhan tidak sampai ke dalam perasaan yang seperti itu. Ya, artinya saya belum pernah merasakan bahwa sebagai orang tua gagal, gitu ya. Saya juga belajar untuk tidak merusak relasi. Artinya ya kalau memang dia sudah berkali-kali tadi dikasih tahu untuk makan sampai saya jenuh menyuruhnya, ya sudahlah, saya masuk kamar. Nanti kalau udah lapar kan makan sendiri, gitu ya. Dan betul kan akhirnya kan mereka sendiri kan nggak terlalu suka disuruh-suruh. Nek udah lapar ya cari sendiri, buka tudung saji makanan dan makan. Jadi kalau untuk kejenuhan, saya sendiri belum pernah sampai pada titik merasa gagal. Mungkin menurut saya sih lebih tepatnya, kalau gagal itu ketika memang ada sebuah kasus kesalahan dalam diri anak yang fatal. Nah, itu yang kemudian kita bisa merasa gagal. Misalnya, loh anak saya kok pacaran sama yang beda iman, misalnya gitu. Atau loh anak saya kok misalnya, ya Bapak Ibu semua gitu ya, orang yang mendengarkan ini misalnya, anak saya kok masuk dalam minuman keras, loh anak saya kok ngerokok gitu ya. Contohnya misalnya seperti itu. Lah mungkin orang tua yang seperti itu akan merasa gagal di dalam mendidik anak-anaknya. Lah kok dia bolos, kok ternyata dia tidak memberikan uang SPP-nya, misalnya gitu ya. Dulu kan ada SPP yang harus anak yang bayarin, sekarang kan semua langsung transfer gitu ya. Tapi ada yang anak pembohong, jadi merasa gagal kok anak saya berbuat ini. Kok berpacaran seenaknya, sampai mungkin seks bebas, sampai rokok, mabuk-mabukan, narkoba. Lah itu mungkin orang tua bisa merasa gagal. Menurut saya loh ya, pandangan saya seperti itu. Tetapi kalau sekedar kejenuhan, ya itu manusiawi yang kita sendiri akan lebih ringan sebetulnya di dalam mengatasinya. Oke, wow, ini ada advice yang bagus nih dari Ibu Li Supin ya. Ibu Li Supin berkata, apa yang kita sudah tabur, waktu, tenaga tidak akan pernah kembali sia-sia. Relasi yang terus dibangun, anak-anak jadi tumbuh luar biasa. Nikmati hari bersama anak-anak sebab masa mereka tidak akan kembali. Biarkan anak-anak puas dalam kehidupannya karena penuh tabung, karena tabung di dalam jiwanya mungkin sudah dipenuhi oleh kasih sayang orang tua. Wow, ini Ibu Li Supin ini sepertinya mamah yang sangat baik sekali ya, yang sangat memahami anak-anaknya. Tapi persoalannya begini Bu Krisna, kalau seandainya anak kita itu adalah anak yang memang sulit sekali kita atur, walaupun mungkin kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak kita ya, karena benar nggak kalau menurut Bu Krisna, karena seorang anak yang sulit itu pasti ada penyebabnya kan Bu. Dan dalam hal ini tentunya pasti orang tua ikut ambil bagian kenapa anaknya misalnya menjadi anak yang sulit diatur, misalnya menjadi anak yang mudah membangkang kepada orang tuanya. Nah, kalau situasinya seperti itu, apakah fair kemudian kalau orang tua merasa jenuh dan kemudian yang disalahkan adalah anak? Padahal kan belum tentu anak tuh tiba-tiba menjadi sulit, pasti ada penyebabnya. Gimana menurut Bu Krisna? Ya, saya sangat setuju. Ya, anak itu sulit diatur gitu ya. Sebetulnya bukan faktor tunggal. Artinya bukan kesalahan anak semata. Dan sebetulnya lawan kita bukan anak. Anak tetap harus kita kasihi. Kita belajar menerima. Menerima itu bukan berarti menyetujui. Beda loh kalau menerima atau menyetujui gitu ya. Menerima itu kadang-kala kita nggak setuju, tapi ya apa boleh buat gitu ya. Misalnya dia anak yang malas belajar atau malas olahraga gitu ya. Kita cari nih kenapa kok malas gitu ya. Apakah ada kesulitan? Ya kita tanya. Lah ini yang kita harus bekerja sama untuk memerangi kemalasan anak ini. Mama cariin guru bantu ya, gitu ya. Atau mama temenin olahraganya, senangnya apa sih? Tak beliin alat pingpong, tak beliin alat bulu tangkis, atau mau alat yang lainnya pinginnya apa? Nah ini yang kita harus cari sebabnya. Kalau memang dia malas olahraga gitu ya, pinginnya apa? Yaitu yang kita perangi bukan anaknya, tetapi masalahnya. Apakah kita memang kurang waktu? Kadang-kala iya aku mau, tapi mama juga ikut loh ya. Oh boleh, mau apa? Ya udah coba besok pagi kita sepedaan, misalnya gitu. Oh ternyata dia senang ketika mamanya terlibat, papanya terlibat.
sekali lagi ketika anak bermasalah yang membuat kita jenuh, lawan kita bukan anak. Lawan kita harusnya masalahnya itu sendiri. Yang tadi Pak Endi katakan, ini belum tentu anak yang salah. Mungkin kita kurang waktu, kita mungkin kurang pelukan ke anak kita, mungkin kita orangnya jaim, kaku, makanya tadi masukan dari Ibu tadi bagus sekali ya, kita penuhi cintanya, kita tabur kasih sayang, gitu ya, karena waktunya nggak bisa diulang lagi, dan itu anugerah Tuhan. Bagaimana kita mensikapi panggilan itu untuk meresponi ajakan Tuhan mendidik anak yang baik, tetap baik. Yang dari Tuhan itu kan baik. Ya, kalau sampai anak masih ada kekurangan, kok kemudian kita lawan, kita jadi benci, nah itu kita orang tua yang bermasalah. Ya, jadi sekali lagi yang membuat kejenuhan itu masalahnya ini yang kita perangi. Ya, itu yang harus kita atasi, bukan kita berkelahi atau memusuhi anak kita. Oke, dan menjadi semakin complicated kan sebetulnya ketika dibarengi dengan persoalan-persoalan yang lain ya. Tadi Bu Krisna udah bicara tuh di awal. Misalnya permasalahan di kantor, kita bawa ke rumah, akhirnya jadi suasana hati lagi nggak enak, kemudian kita berhadapan dengan anak kita yang mungkin misalnya sulit diatur misalnya, atau yang tiba-tiba memberontak tanda kutip misalnya melawan apa yang kita minta dia untuk lakukan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi Bu, ketika ada banyak faktor-faktor yang lain misalnya yang akhirnya membuat kita merasa jenuh tadi tanda kutip, apa yang harus dilakukan kalau menurut Bu Krisna supaya jangan sampai kita terjebak dengan kejenuhan itu, padahal bukan karena persoalan kita dengan anak, tetapi hal-hal lain di luar kita yang menyebabkan kita merasa jenuh. Apa yang harus dilakukan Bu? Ya, memang hidup ini kan harus seimbang ya, keseimbangan dalam bekerja, keseimbangan di dalam kehidupan sosial, di dalam memanage waktu kita untuk hal-hal yang memang me time kita, ya termasuk hobi kita, kehidupan rohani kita, ya itu yang harus kemudian kita coba tengok. Kenapa sih kok jenuh ya, sering marah-marah? Ini nggak baik kalau saya pulang kantor kemudian yang di rumah itu juga sudah terkuras waktunya dengan kesibukan, dia sudah merindukan saya pulang dengan manyun atau dengan kemarahan gitu ya, kejenuhan. Jadi lebih baik kita, misalnya kalau saya ya pulang kerja misalnya gitu ya, mampir ke mall, apa yang enak-enak, yang seger-seger bisa saya beli, saya rasakan, yang saya tahu persis ini bisa menyenangkan orang rumah, saya bawain pulang rumah. Atau sekedar saya misalnya, Mama mampir ke salon dulu ya, ini mau krembat gitu ya, rambutnya udah lepot, pengen dibawain apa, dan di Dinda misalnya saya, oh ya Ma, hati-hati, aku pengen bawain ini, nanti satunya pengen itu sebetulnya saya sedang terpejam untuk menikmati segala kepusingan saya, kemenatan saya di luar sana, supaya masuk pulang rumah itu sudah lepas segala kejenuhan yang ada. Ya, jadi lakukan hobi kita, lakukan hal-hal yang menyenangkan hati kita, pikiran kita bisa rileks, entah dengerin musik, sekedar minum jus, atau sekedar kita santai melihat film-film pendek gitu ya, atau sekedar apa yang menjadi hobi kita yang positif, lakukan itu ya, supaya kita tidak terjebak tadi seperti kata Pak Endi, terjebak dalam sebuah kejenuhan yang berakibat pada relasi hubungan yang nggak baik di dalam keluarga, khususnya dengan anak-anak kita ya. Jadi punya me time, punya hobi itu penting sekali untuk kita lakukan. Makanya kalau ibu-ibu yang tidak punya hobi, aduh itu yang paling celaka, itu akan mudah sekali emosi. Dan kalau tidak bisa menggunakan me time-nya, artinya, oh kasihan anak saya udah nunggu-nunggu, masa saya mau buang waktu lagi 1 jam 2 jam. Nah, daripada kita manyun di rumah teriak-teriak, yang mendingan kita rileks sejenak, membuang waktu 1 jam 2 jam, membuat diri kita segar, entah kita manikur, pedikur, ke salon, atau minum jus, apapun, sekali lagi, hobi yang positif, ataupun kita olahraga gitu ya, kan kita kadang-kala ada tempat-tempat yang ibu-ibu kan juga banyak tuh yang punya klub olahraga, apakah ke situ dulu walaupun itu bukan jadwalnya, itu bisa juga. Pandai-pandainya kita lah Pak Endi. Betul. Nah, ini ada komen lagi nih dari Ibu Lisupin yang tadi ya, ibu yang jenuh, gagal fokus, namanya selama dilakukan dengan cinta, nggak ada istilah jenuh. Ibu yang dekat sama Tuhan selalu puas dengan apa yang sudah dihabiskan dengan sepenuh waktu. Dan menurut beliau, anak yang susah diatur itu
kebanyakan tuh diberikan disiplinnya cukup lemah. Ya tadi ya Bu Kristal sempat menyinggung bahwa tidak mungkin serta-merta anak tiba-tiba menjadi sulit diatur. Pasti ada latar belakang yang membuat anak menjadi seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Krisna nih, kalau seandainya nih ya, kita misalnya sebagai orang tua ada di satu titik jenuh, ya bukan hanya sekedar karena anak kita sulit diatur, tapi karena persoalan lain mungkin di sekitar kita yang membuat kita jenuh. Apa sih dampaknya Bu kalau seandainya kita tidak cepat-cepat mengatasi Bu? Karena yang namanya manusia kan ya, pasti jenuh itu ada ya. Tadi Bu Krisna bilang pulang kantor mungkin penat dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi kalau seandainya tidak cepat-cepat diatasi, salah satunya dengan me time tadi misalnya, atau menjalankan hobi? Apa dampak yang akan terjadi Bu? Pastinya akan muncul emosi-emosi negatif. Ya, harusnya kita dalam diri anak, dalam berelasi ya, dengan anak, dengan suami atau istri, ya pasangan kita lah dalam keluarga, harusnya kan emosi positif yang harus lebih banyak diwujudkan. Emosi positif itu ya sabar, lemah lembut, sukacita, ada rasa damai, ya, penguasaan diri, itu namanya kita emosi positif. Nah, akibatnya kalau nggak teratasi tadi kejenuhan tadi, nggak segera dibereskan, ya emosi negatif yang muncul. Caci maki, bersungut-sungut, sumpah serapah, maki-maki. Oh, udah mungkin juga bisa kasar, males-malesan, sampai rumah pokoknya jadi perang dunia kedua gitu ya. Istilahnya emosi nggak tertahan. Nah, ini pasti akan melukai orang-orang terdekat di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak segera mengatasi, akan membuat kita juga stres berat, takut, cemas, kelelahan yang berlebihan, kemudian nggak bisa tersenyum gitu ya. Padahal senyum itu kan luar biasa untuk membangun sebuah relasi dengan anak dan pasangan. Sayang sekali kalau orang pulang ke rumah gitu ya, stres, kemudian maki-maki, kehilangan sukacita itu. Ya, jadi nanti bisa jadi ya warisannya ya gitu, marah-marah, terlalu galak, otoriter, tiba-tiba nyuruh-nyuruh. Itu akibat yang sangat ekstrim seperti itu. Makanya kadang-kala kalau misalnya saya marah gitu ya, kadang-kadang saya capek, anak saya ngapain sih mama ini? Tadi nggak ngapa-ngapain kok marah-marah. Saya juga bukan orang tua yang sempurna gitu kan. Nah pokoknya tolong mama beliin ini. Aduh kok tadi semuanya tenang, damai sejahtera, begitu mama pulang kok disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini. Nah ini karena saya kejenuhan itu tidak saya atasi, tidak saya coba untuk segera tolong gitu ya, segera cari solusinya. Bisa seperti itu Pak Endi. Oke, jadi dengan kata lain, dampak kejenuhan yang tidak teratasi itu untuk diri kita sendiri juga kita jadi makin lelah, kita jadi mungkin bisa sampai kepada satu titik kita juga akhirnya stres, kemudian relasi bersama dengan anak-anak atau mungkin pasangan bersama orang yang ada di rumah juga jadi nggak terlalu baik, sehingga tidak heran ya Bu, banyak sekali kasus misalnya kekerasan orang tua terhadap anak, baik secara verbal atau juga mungkin secara fisik ya, yang dilakukan pemukulan dan lain sebagainya, dan mungkin anaknya nggak ngerti nih kenapa tiba-tiba mama kok marah sampai seolah sepertinya nggak kekontrol dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya gini Bu, kalau seandainya pasangan kita yang curhat nih, nah ini mungkin ada beberapa viewers kita malam hari ini adalah para suami nih yang biasanya mungkin menghabiskan tiap hari kan di kantor ya, dari pagi sampai sore di kantor, yang mungkin nggak terlalu banyak nih terlibat di dalam parenting dibandingkan mamah misalnya yang tiap-tiap waktu cukup panjang waktunya bersama dengan anak-anak. Istrinya curhat nih, aduh Pak aku kayaknya kok lagi lelah banget nih, aku kok kayaknya lagi capek banget nih. Nah kalau menurut Bu Krisna nih, apa peranan pasangan ketika pasangan kita sharing bahwa dia sedang mengalami jenuh di dalam menjalani aktivitasnya tiap-tiap hari, khususnya mungkin di dalam menjalani parenting. Gimana Bu Kris? Ya, pastinya setiap orang senang ya kalau ketika sedang mengeluhkan sesuatu itu didengarkan. Jadi kalau pasangan kita sedang jenuh dan sedang curhat lah gitu, aduh capek banget hari ini, tadi di kantor sebel, teman-teman tuh kayak nggak ngerti semua yang kerja saya, misalnya gitu kan. Oh gitu, jadi kita meresponi sambil mendengarkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita udah paham ceritanya, mendengarkan sampai dia titik, kita sudah responi,
kita juga bisa menawarkan bahasa kasih atau tindakan kasih dengan melayani. Mau tak bikinin minum ya yang anget, misalnya kalau suami saya suka kopi pahit gitu ya, apa mau kopi pahit Pak? Ya boleh lah. Aduh benar-benar pusing nih, ya bentar ya Pak. Aduh thank you ya. Jadi memang pertama kita harus mendengarkan keluhan dia, ya. Kemudian kita meningkat kepada tindakan kasih, ya, memberikan apa yang dia suka. Kemudian juga bisa melakukan tindakan yang memang dia sukai yang lainnya, misalnya dipijit. Ya, kadang-kala saya juga menjijit-menjijit gini suami saya gitu ya. Kalau dia kan nggak pernah facial gitu ya. Yang facial kan saya. Jadi saya bisa ngerasakan enaknya. Kadang sini Pas tak facial kamu tiduran aja gitu di sofa. Oh iya bener ya. Kamu pinter ya, enak ya mah. Misalnya seperti itu. Itu untuk ngobatin. Jangan sampai kita malah ya sama lah. Aku juga ada masalah di kantor gitu ya. Namanya kerja di mana-mana ada masalah. Jangan kita justru begitu, atau jangan sampai kita malah memarahi pasangan kita. Ya salahmu, namanya karyawan dimarahi bos ya biasa, misalnya gitu. Jangan kita menyalahkan, jangan kita juga bereaksi bahwa saya pun juga punya masalah, tapi dengerin, kemudian lakukan tindakan-tindakan kasih yang memang kita yakini itu pasti disukai oleh pasangan kita dan merupakan kebutuhan dia. Gitu Pak Endi. Oke, baik. Wah, ini ada yang komentar nih. Katanya suaraku kecil. Bisa nggak suaranya diperbesar? Oke, thank you untuk anahouse.kreatif buat masukannya. Oke, ini mudah-mudahan suaraku udah cukup jelas nih ya. Nah, mungkin bisa juga ya Bu Krisna, misalnya kayak sesekali mungkin kasih kesempatan nih buat para istri untuk menikmati me time, ya nggak Bu? Misalnya on weekend misalnya papahnya atau suaminya gantian nih jagain anak. Entah itu mungkin ajak anaknya pergilah main, lari misalnya, atau main ke taman, sementara nanti mamanya bisa pergi ke salon sebentar, atau mungkin menikmati mandinya, karena memang saya bisa bayangin sih, jadi mama itu nggak mudah, apalagi kalau anaknya masih kecil ya Bu Krisna ya. Mandi aja buru-buru, betul nggak Bu Kris? Nah, mandi aja buru-buru, nggak, kalau zaman dulu mungkin waktu belum nikah di kamar mandi bisa 30 menit, berlama-lama, bisa sampai 1 jam ya kan? Nah, kalau punya anak tuh saya juga ingat waktu itu mama saya gitu, waktu adik saya masih kecil, itu mandi tuh cepet-cepet gitu, karena takut anaknya nangis lah, anaknya minta apalah, ditinggalkan juga agak susah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu hal-hal penting yang bisa dilakukan juga oleh pasangan nih. Kalau oleh orang-orang yang ada di sekitar Bu, misalnya kita punya komunitas sahabat-sahabat kita lah yang misalnya sharing, aduh aku nih lagi jenuh banget dan lain sebagainya. Apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang sahabat misalnya atau komunitas menurut Bu Krisna apa? Ya, nomor satu kita harus berempati. Artinya bahwa ketika kamu jenuh, itu enggak cuman kamu loh. Kadang-kala saya juga merasakan itu. Jadi kalau kamu sekarang jenuh itu memang wajar. Masa orang hidup juga mau ketawa terus, itu kan nggak mungkin. Justru kalau kita jenuh itu menunjukkan bahwa kita masih sehat. Artinya kita diberi kesempatan untuk semakin dewasa di dalam menyelesaikan kejenuhan itu. Lah kita kasih advice, kamu senangnya apa? Ya kamu merasa, kalau bahasa kerennya meaningful, kebermaknaan diri kamu di mana? Itu lakukanlah gitu ya. Itu yang membuat kamu itu tetap berarti itu apa gitu ya. Itu kita bisa sarankan ke mereka. Ya, selain memang kita berempati, kita mendengarkan dia, kita kasih terus semangat, harapan gitu ya, bahwa kamu nggak sendirian kok. Ya, nggak ada loh orang di dunia ini yang kemudian lurus saja senang happy terus, nggak ada. Ya mungkin malah orang yang rada-rada yang senyum terus sendiri sepanjang jalan. Kita masih hidup itu ya pasti ada naik turunnya perasaan ya, emosi kita, pikiran kita kadang penuh, kadang kala bisa santai gitu ya. Sehingga sekali lagi kita tetap menyemangati gitu ya. Nggak apa-apalah, yang sekarang kira-kira kamu pengen apa gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan, ngerti nggak? Misalnya dia kemudian, aduh nggak ngerti, apa nggak sebaiknya kamu seperti ini? Misalnya itu memberikan masukan dengan kalimat yang bertanya ya, yang kalimat yang memang bukan menyuruh, tetapi apa nggak lebih baik seperti ini? Atau seperti ini? Menurut kamu gimana? Karena dia sudah nggak bisa berpikir, oh iya ya, bener kue Kris, misalnya gitu ya. Bener kamu Krisna,
mendingan aku begitu. Thank you ya. Lah itu sahabat-sahabat yang baik yang memang memberikan kekuatan di tengah segala rasa kelelahan dan kejenuhan bagi orang-orang sekitar ya. Itu hadir dengan mereka, memberikan support, berempati dan mencoba untuk menyarankan solusi yang kita yakini itu akan membangun dia. Oke, Itu Pak wow, Indi kalau that's why saya. penting banget nih sahabat keluarga yang namanya komunitas ya Bu Krisna ya. Ya, Komunitas itu penting kan, kadang ibu-ibu kalau misalnya lagi nganter anak sekolah kan pasti ketemu tuh sama ibu-ibu yang lain gitu ya. Daripada cuman ngobrolin artis ya kan, lagi ngegosipin artis, nah, mungkin boleh dipakai kesempatannya buat saling sharing terkait dengan parenting gitu ya, terkait dengan membesarkan anak, apalagi kan yang namanya jadi orang tua kan gak ada sekolahnya tuh. Dengan kita bisa saling belajar dari pengalaman yang lain mungkin, bagaimana mereka membesarkan anak, itu menjadi satu hal yang penting. Dan komunitas itu akhirnya saling menguatkan ya Bu Kris, bisa pergi bareng-bareng mungkin ya, nongkrong saya jadi ingat bareng-bareng, loh. makan sama-sama. Kenapa Bu? Saya jadi ingat dulu memang waktu anak kami kecil gitu, kami ngantar sekolah, itu ada satu orang tua siswa, teman kami gitu ya, yang punya ruko di depan sekolah itu. Jadi seminggu sekali kita diundang untuk ya kayak gitu, sharing, fellowship, makan-makan. Besok yang bawa siapa? Ya udahlah, nanti dulu belum ada grup WA ya. Nanti cuman pada ngomong ya aku bawa ini, aku bawa ini. Minggu depan sini lagi. Jadi kami setiap Jumat waktu itu ngumpul ketika jemput nganter anak jam 10, nanti jam 10-an itu kita langsung masuk ke rukonya dia. Di situ ngobrol-ngobrol bagaimana dalam mengatasi kesulitan anak, juga masalah keluarga, tapi bukan gosip loh. Meskipun ada masalah suami istri itu, tapi kita nggak gosip. Tapi ini bagaimana baiknya. Di situ sangat menguatkan. Kadangkala di minggu terakhir setiap bulannya kita bukan curhat-curhatan gitu, bukan sharing, tetapi langsung ke pasar. Pakai mobil siapa, kita 2 mobil gitu ya, ke pasar, nanti kemudian makan, entah mie ayam, entah bubur, ya nanti pulang-pulang udah jam 12-an, setengah 1 anak kita kembali menjemput mereka, nonton juga, itu memang luar biasa. Yang penting komunitasnya membangun, ya membangun ini yang penting, saling menguatkan. Makanya ketika ada yang ditinggal suaminya, kita juga saling menguatkan, saling berkunjung, ada yang sakit, itu powerful. Nah sekarang ya sudah, anaknya besar-besar ya kami sudah pisah dengan kegiatan masing-masing. Iya, wow. Nah, jadi sahabat keluarga yang saat ini mungkin sedang merasa lelah sekali. Tadi kalau dari sharingnya Bu Krisnati ternyata cukup banyak jalan keluar nih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terjebak di dalam kejenuhan dan kita boleh menjalankan panggilan kita. Kalau tadi dari Ibu Li tadi ya berkata bahwa berikan kasih sayang kepada anak sampai tabung cintanya mereka emosinya dipenuhi oleh tabung emosinya dipenuhi oleh orang tua. Wow, ini menarik banget nih live kita atau Instagram kita malam hari ini, dan semoga bisa jadi berkat buat sahabat keluarga semua ya. Oke, di bagian akhir Bu Krisna mungkin boleh kasih closing statement Bu, atau mungkin pesan-pesan nih buat para orang tua yang mungkin lagi ngalamin kesulitan di dalam menjalankan parenting. Silakan Bu Krisna. Baik ya, buat kita semua orang tua yang memang diberi kepercayaan, anugerah oleh Tuhan mendampingi putra-putri yang betul kadangkala membuat kita lelah secara hati, pikiran, emosi kita, mental kita. Tapi izinkan malam hari ini kami dari Family First Indonesia memberikan tips, yaitu bahwa tidak ada yang sempurna untuk menjadi orang tua, tetapi setiap kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak ada parenting yang kemudian tidak mudah atau terlalu sulit gitu ya, asal kita bisa sabar. Makanya berikan emosi-emosi yang positif, ya, yang penuh dengan kedamaian, penuh cinta, dan kelola keseimbangan hidup kita sendiri sebagai orang tua. Punya me time, punya hobi, sehingga kita bisa mengurangi atau mengatasi kejenuhan yang ada dalam kehidupan kita selama kita dipanggil untuk menjadi orang tua. Itu Pak Endi? Wow, keren banget. Saya suka banget satu kalimat yang tadi Bu Krisna ungkapkan, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, tapi kita selalu punya kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
Jadi buat sahabat keluarga, para orang tua yang mungkin baru saja marahin anaknya dengan alasan yang nggak jelas hanya karena kita lagi capek dan kita lagi jenuh, atau mungkin orang tua yang saat ini sedang tarik nafas, capek banget ya ternyata jadi orang tua. Mungkin udah mulai harus refleksi diri, mulai berpikir, ayo yuk balik lagi yuk supaya kita bisa melakukan yang jauh lebih baik dan mungkin bisa dipeluk anaknya, ya dipeluk anaknya. Jangan lupa juga sharing sama pasangannya supaya bersama-sama bersinergi menjalankan parenting dan tetap menjadi orang tua yang bisa menjadi inspirasi buat anak-anak. Kalau tadi Ibu Li bilang, penuhi tabung emosi dari anak-anak dengan cinta dan kasih sayang. Oke, thank you Bu Krisna buat malam hari ini. Thank you buat sahabat Sama-sama. keluarga. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga Bu Kris dan juga sahabat keluarga. Ya. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ya.